Oke, selamat pagi. Kita mulai aja ya. Ini ada berempat baru, nggak apa-apa. Mengenai sesi kemarin, sesi 4, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Cuma dari kuis nih, ada pertanyaan nggak, Mas Agung? Nggak ada. Cuma saya lihat dari kuis nih ada ya, dua yang salah menjawab yang nomor 5. Nomor 5-nya itu sebetulnya sederhana aja kok itu. Ini ya. Free cash flow dari perusahaan yang selama periode operasinya nggak ada penambahan capital expenditure, nggak ada depresiasi maupun perubahan modal kerja, bisa menggunakan angka. Kan kalau free cash flow itu kan sama dengan EBIT kali 1 min tax ini ya, ditambah depresiasi, dikurang capex, eh, dikurang perubahan modal kerja, gitu ya. Delta perubahan modal kerja. Jadi yang kalau ininya nol semua kan capital expenditure, depresiasi, perubahan modal kerjanya nol, yang benar itu B gitu. EBIT kali 1 min tax aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ini lanjut ke sesi 5 ya. Jadi kalau ke minggu kemarin kita itu belajar mengenai apa namanya optimal capital structure ya. Tapi yang kita lihat di sesi 4 kemarin itu masih perpetuity gitu ya. Perpetuity itu maksudnya kita hanya menghitung dari apa namanya cash flow yang konstan gitu ya, konstan. Jadi seperti kita menghitung kemarin saya contohkan tuh misalnya deposito gitu ya, deposito kalau saya taruh deposito misalnya 1 juta gitu ya, 1 juta terus uh, bukan depositonya 1 juta tapi saya punya deposito dengan penghasilan itu setiap bulan 1 juta, lalu suku bunganya 10% gitu ya, berapa value depositonya itu kan cukup saya diskontokan langsung tuh, bunganya 1 juta dibagi dengan 10% gitu ya. Berarti value depositonya itu 10 juta. Ini yang kita gunakan waktu sesi 4 gitu ya. Cuman kita menggunakan waktu perusahaan itu sudah menggunakan free cash flow. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa apa namanya capital structure itu penting gitu, karena capital structure yang optimal seperti di contoh kemarin itu 40% menghasilkan WACC paling rendah dan menghasilkan value yang paling tinggi. Tapi ini kan simply cuma membagi dari EBIT kali 1 min tax, lalu kita bagi dengan WACC gitu ya. Ini kan menjadi perpetuity, jadi maksudnya value perusahaannya ini nih 222.000 dari dihasilkan dari 24.000 dibagi 10,8. Jadi langsung itu berarti selamanya perusahaan itu akan menghasilkan EBIT kali 1 min tax itu 24.000 gitu. Dan kita nggak tahu periodenya kapan. Tapi dalam realita sebetulnya kan perusahaan nggak selamanya begitu gitu ya, nggak bisa apa namanya continue, dia akan memberikan apa cash flow sebesar EBIT kali 1 min tax sebesar 24.000 gitu. Jadi nggak continue begitu gitu. Nah, ini yang kita akan bahas di sesi 5. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya, jangan ada yang salah, jangan ada yang ini, saya takut salah soalnya bukunya itu ada 2. Sebetulnya ada 3, satu lagi kan bukunya Copland ya, Copland sama Weston. Saya sebut juga di apa namanya di silabus, tapi banyak nggak saya gunakan karena saya takut teman-teman bingung gitu. Karena ini 2 buku aja
eh, notasinya bisa beda-beda gitu, nyebutnya bisa beda-beda. Nah ini sekarang kita mau menghitung misalnya value perusahaan juga, tapi di buku Glenn sebutnya kalau nggak salah, saya Glenn apa Damodaran yang nyebutnya enterprise value, gitu ya. Babnya nih kalau di Glenn ini udah di chapter 8, Damodaran tuh di chapter 10 sampai 15. Beberapa item itu Glenn kurang lengkap gitu, kurang lengkap ada di Damodaran. Dan lebih juga lengkap sebetulnya ada di Copeland dan Weston, tapi Copeland dan Weston saya khawatir nanti bingung lagi gitu tambah apa namanya notasi-notasi baru. Jadi saya pakai ini dulu. Nah ini seperti kemarin ya sebetulnya kita menghitung value perusahaan itu kan dengan mendiskontokan cash flow terhadap WACC gitu ya. Kemarin kan cash flow-nya terhadap WACC. Sebetulnya free cash flow ini kalau kita lihat sebetulnya ada dua macam. Ada free cash flow to firm ya yang kemarin itu eh, EBIT kali satu min tax ditambah depresiasi dikurang capex lalu dikurang delta dari modal kerja gitu ya. Ada free cash flow to firm, ada free cash flow to equity. Sebetulnya free cash flow to equity ini adalah bagian dari free cash flow to firm. Cash flow kepada yang kembali ke perusahaan. Jadi cash flow ini, free cash flow to firm ini adalah cash flow yang seluruhnya kembali ke pemegang klaim. Pemegang klaim yang ada di perusahaan. Apakah dia pemegang saham, apakah dia apa namanya kreditur gitu ya atau pemegang saham preferen gitu ya sama semuanya kembali ke situ gitu. Jadi cash flow ini yang kembali ke seluruh pemegang klaim mencakup cash flow ke ekuitas gitu ya ke pemegang saham juga misalnya bisa dalam bentuk dividen cash flow ke pemberi pinjaman gitu ya dan cash flow ke pemegang saham preferen kalau memang ada saham preferen gitu. Jadi semuanya kembali ke sana semuanya untuk memenuhi required return dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, entah itu kreditur atau ke pemegang saham. Tapi kalau free cash flow to equity ini adalah sebetulnya semua yang kembali cash flow yang kembali ke pemegang saham. Jadi ini adalah cash flow yang tersisa setelah memenuhi seluruh kewajiban finansial. Jadi termasuk di situ adalah hutang. Ya, termasuk di situ adalah terutama hutang. Jadi kalau kita menghitung value perusahaan, kita akan menggunakan free cash flow to firm. Ada banyak cara sebetulnya melakukan valuasi gitu ya. Tapi yang general dan paling sering digunakan, yang paling umum digunakan adalah menggunakan ini, discounted cash flow. Ya, jadi dari cash flow-nya dihitung berapa value dari perusahaan. Nah, ini rumusannya, rumusan dari FCFF, free cash flow to firm, dan FCFA, free cash flow to equity. Ya, kalau kita lihat mirip-mirip. Ya, kalau di sini FCFF itu EBIT kali 1 min tax, ditambah depresiasi, dikurang capex gitu ya, dikurang capex, dikurang non cash delta dari non cash working capital gitu. Ini sebetulnya kenapa disebut non cash? Ada yang menyebut juga cuma working capital. Working capital itu adalah perubahan apa namanya working capital itu adalah aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Tapi ada yang menggunakan hanya non cash gitu ya. Nanti cashnya akan ditambahkan waktu di akhir. Dianggap cash itu bukan bagian dari aset yang digunakan untuk operasional perusahaan gitu. Nanti ditambahkan di akhir. Sementara kalau FCFA, free cash flow to equity, ini di sininya net income. Kesininya sama, ditambah depresiasi, dikurang capex, dikurang delta dari non cash working capital, tapi ditambah hutang baru. Kalau ada penerbitan hutang baru, dikurang dengan pembayaran hutang. Gitu ya. Kita nggak akan bahas mendalam mengenai free cash flow to equity, kita akan banyak membahas ke free cash flow to firm. Ini saya kasih catatan di sini bahwa delta dari working capital ini adalah perubahan modal kerja bersih. Didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurang kewajiban lancar pada periode berjalan
dikurangi dengan aktiva lancar, dikurang kewajiban lancar pada periode sebelumnya. Lalu capex ini kalau teman-teman lihat di neraca itu sebagai aset tetap dan aset tak berwujud pada periode berjalan dikurangi dengan apa namanya aset tetap dikurang aset tak berwujud pada periode sebelumnya. Jadi setiap periode itu kan kita bisa lihat di situ ada aktiva tetap, ada aktiva yang diamortisir yang tidak berwujud gitu ya, dan misalnya ada dua neraca kita lihat itu bahwa itu ada pertumbuhan dari aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud selama dua periode, itu berarti ada penambahan capex gitu. Hubungannya bagaimana? Sebetulnya hubungannya cuma seperti ini gitu ya, antara FCFE dan FCFF. FCFF itu sama dengan free cash flow to equity ditambah beban bunga dikurang pajak ditambah pembayaran hutang pokok dikurang penambahan hutang baru. Kalau kita balik nanti menjadi begini. FCFE sama dengan ini. Jadi ini cuma membalik rumus saja. Nah, saya pengen tanya sebetulnya gini. Kalau kita menggunakan free cash flow to firm untuk melakukan valuasi gitu ya. Kenapa di sini kita gunakan EBIT kali 1 min tax? Kenapa kita menggunakan EBIT ini kan earning before interest and tax gitu. Berarti laba operasi sebelum biaya bunga dan sebelum pajak. Lalu ditambah depresiasi. Kenapa bunga kita keluarkan? Ini kan laba operasi sebelum biaya bunga gitu. Kenapa bunga kita keluarkan? Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa biaya bunga kita keluarkan pada waktu menghitung value perusahaan? Silakan. Ada yang mau komentar? Silakan Mas Agung atau Mas Diki atau Sevi Naha. Kenapa? Waktu kita mengukur value perusahaan, ini di sini kita menggunakan EBIT gitu ya. EBIT berarti dia sebelum interest nih, sebelum beban bunga gitu kan. Jadi beban bunga kita belum perhitungkan dulu. Gitu. Ada pendapat kenapa cash flow yang kita gunakan ini? Yuk, Sevi atau Diki? Halo? Ayo jawab aja kan nggak ada yang salah juga. Kenapa interest kita keluarkan dalam perhitungan cash flow? Bunga. Kan kita bayar bunga tuh ke apa namanya ke kreditur ya. Kita bayar bunga ke kreditur. Kreditnya kita gunakan, pinjamannya kita gunakan untuk menghasilkan cash flow. Kenapa bunganya kita keluarkan? Nggak ada, Mas Agung? Kayaknya karena bunga itu eh, bi- bisa menambah untuk penghasilan laba nggak sih nanti Pak? Kalau misalnya kita keluarkan dulu. Menambah laba kalau kita keluarkan. Nah, hampir mirip-mirip gitu. Hampir Ah, mirip-mirip. Bukan menambah laba sih sebetulnya kan. Karena kan gini, kita kan ya. mau menghitung value dari perusahaan. Ini kan perwakilannya kita peroleh dari cash flow gitu ya. Cash flow yang kita diskonto. Nah, kalau kita bayarkan bunga gitu ya, kita bayarkan bunga itu udah haknya si ini, haknya si
kreditur kan, Betul. bunga itu. Jadi nanti cash flow kalau kita gunakan misalnya earning before tax gitu ya, EBT gitu, bukan EBIT gitu. Berarti cash flow-nya itu sudah berkurang. Cash flow-nya berkurang kan kita mau hitung secara full value, kita menghitung FCFF kan. FCFF itu kan berarti seluruh value yang kembali ke pemegang saham, yang kembali ke kreditur gitu kan. Kalau kita kurangi bunga, maka value itu udah berkurang tuh untuk kreditur gitu. Perusahaan ini nggak menghasilkan cash flow-nya itu sesudah bunga gitu. Jadi yang kita cari kan sebetulnya cash flow keseluruhan dulu kan, cash flow keseluruhannya berapa, makanya kita bunga itu kita belum masukkan gitu ya, before interest. Kalau kita masukkan, kita kurangi bunga dari cash flow, berarti haknya si kreditur sudah dibayarkan, berarti cash flow-nya sudah nggak real 100% karena sudah dibayarkan ke ke kreditur. Itu sih kira-kira, jadi bukan bukan maksudnya menambah laba. Maksudnya saya ngerti, tapi memang karena ya itu ya, karena cash flow-nya nggak real gitu. Kalau interest-nya kita masukkan, nggak menggambarkan cash flow ke keseluruhan. Tadi kan FCFF itu cash flow yang kembali ke seluruh stakeholder, apakah itu pemegang saham atau dia kepada ke ke kreditur gitu ya. Jadi ini kita kurangi, kira kita tambahkan. Nanti kalau kita mau menghitung FCFE gitu ya, menghitung bukan FCFE, value-nya dari equity, itu kita kurangi aja utang gitu. Kita udah dapat nih, misalnya nanti dengan FCFF ini kita sudah dapat value dari perusahaan, market value dari perusahaan artinya kan, karena kan berdasarkan cash flow. Kita tinggal kurangi hutang saja, maka itu akan menjadi market value dari equity. Gitu. Jadi hutang itu bisa kita kurangi, nanti kita bagi dua bisa. Kalau kita sudah dapat value dari perusahaan secara keseluruhan. Itu kira-kira ininya ya. Kenapa interest itu kita keluarkan. Begitu juga sebetulnya dengan depresiasi. Depresiasi itu adalah bagian dari operasional perusahaan gitu, operasional yang masuk ke dalam operasi perusahaan. Semua sebetulnya kalau depresiasi kan sifatnya itu biasanya fixed asset itu digunakan untuk operasi perusahaan. Jadi disinilah perbedaannya antara FCFF dan FCFE, terutama timbul dari cash flow yang terkait dengan hutang. Adanya pembayaran bunga, pembayaran pokok, dan penerbitan hutang baru. Dan juga klaim non-ekuitas lainnya seperti dividen. Oke. Nah ini eh, tolong hati-hati ya. Nanti ada ini baru gitu ya. Maksudnya ada eh, notasi-notasi baru gitu. Saya khawatir teman-teman salah gitu. Ini FCFF tadi ya. Kalau kita menggunakan FCFF yang didiskonto, kalau kita menggunakan FCFE yang didiskonto, dan bagaimana kalau kita hanya menggunakan EBIT kali satu min tax, kita diskonto. Jadi kita nggak memperhitungkan depresiasi, memperhitungkan depresiasi, nggak menghitungkan capex gitu ya, nggak menghitung perubahan modal kerja. FCFF ini kan rumusnya ini, EBIT kali satu min tax ditambah depresiasi kurang capex dikurang non cash working capital. Ini yang di dalam kurung ini depresiasi dikurang capex dikurang non cash working capital ini sebetulnya disebut sebagai total reinvestment. Total reinvestment ini maksudnya gini, saya belum sempat masukkan di materi gitu, tapi reinvestment itu gini, perusahaan itu kan labanya, kalau dia dapat laba, dapat cash flow, itu bisa dibagi dua, bisa dikembalikan ke dividen, bisa diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Ya, jadi balik ke laba ditahan. Itu yang menjadi reinvestment. Berarti total reinvestment ini adalah porsi dari cash flow atau laba di tahun itu yang diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan. Ini sama dengan ini saya kasih catatannya, total reinvestment sama dengan capex dikurang depresiasi. Jadi ini notasinya kalau di sini plus karena dia harusnya begini, plus depresiasi ini jadi minus. Minus total reinvestment. Nah, ini angka ini total reinvestment kalau kita bagi dengan EBIT kali satu min tax lagi, itu sama dengan reinvestment rate gitu ya. Persen reinvestment rate.
Jadi nanti jadi bagian dari EBIT kali 1 Mintex yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nanti ada juga yang keluar gitu ya, ada yang keluar ke dividen. Jadi sebetulnya cash flow itu dividen ya nggak masuk, dividen nggak masuk. Jadi kalau kita diskontokan nih FCFF ya dengan WACC misalnya kemarin ya dengan cost of capital akan menghasilkan value dari aset operasional perusahaan. Sama nih gambar sederhananya kayak kita gambarkan deposito tadi gitu ya. Perpetuity gitu. Kalau kita diskontokan bunga pendapatan bunga 1 juta dengan suku bunga 10% itu akan dapat value depositonya 10 juta. Kalau kita diskontokan FCFF dengan cost of capital akan mendapatkan value dari aset operasi perusahaan. Semua aset yang digunakan untuk operasional. Namun, gitu ya, namun ada aset-aset yang dianggap tidak digunakan dalam operasional. Ya, nah ini nanti pada hasil akhir value perusahaan kita tambahkan lagi. Contohnya apa? Contohnya surat berharga, gitu ya. Ada yang berpendapat juga kas, gitu ya, uang kas. Kas kalau memang dia kasnya nggak digunakan itu bisa ditambahkan lagi sebagai apa namanya value dari perusahaan. Jadi kalau kita diskonto nih FCFF dengan cost of capital akan menghasilkan value dari aset operasi perusahaan. Itu sebetulnya sudah menggambarkan value dari perusahaan. Value of the firm. Berapa sih nilai perusahaan itu? FCFF kita bagi dan cost of capital. Cuma ada catatan itu ya, nanti ada aset-aset non operasional ya kita tambahkan lagi gitu yang berarti dia ada di situ tapi tidak digunakan untuk menghasilkan cash flow. Kalau kita diskontokan FCFE dengan cost of equity akan menghasilkan nilai ekuitas, nilai pasar dari ekuitas itu, market value dari ekuitas. Nah, yang terakhir ini perbandingan. Kalau kita mendiskontokan gitu ya, mendiskontokan EBIT kali 1 Mintex aja, tidak termasuk total reinvestment. Ya, kalau kita diskontokan, maka kita berasumsi nggak ada investasi ulang, tidak ada reinvestment. Ya, depresiasi, ini kan Anda berasumsi tidak ada investasi ulang. Depresiasi diinvestasikan kembali untuk menjaga aset yang ada. Jadi kalau EBIT saja, EBIT kali 1 Mintex saja, Anda bisa mengasumsikan bahwa perusahaan itu going concern, infinite life gitu ya. Tapi tidak bisa menyatakan itu ada pertumbuhan. Kenapa? Karena tidak ada dananya yang diinvestasikan kembali. Cash flow-nya yang diinvestasikan kembali. Semuanya dibayarkan sebagai misalnya sebagai dividen gitu ya. Berarti tidak ada pertumbuhan. Jadi Anda bisa bilang bahwa value perusahaannya seperti itu, tapi Anda tidak bisa mengasumsikan bahwa di perusahaan itu ada pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat, kita analogikan juga di saham gitu ya, saya suka perhatiin juga, mungkin teman-teman juga ngelihat gitu ya, makanya saya minta install IRTI itu, coba lihat di situ kan ada key statistik atau apa gitu, itu bisa dilihat tuh sebetulnya cash flow. Banyak saham-saham yang dia labanya besar gitu, ada laba gitu, tapi ada cash flow-nya minus. Cash flow-nya minus. Nah, kalau dia cash flow-nya minus, sebetulnya secara operasional kan kurang ini ya. Dia laba tapi cash flow-nya minus. Jadi kurang baik tuh biasanya harga sahamnya juga kurang baik. Saya suka lihat bahwa asing itu melakukan valuasi itu lebih fair. Eh, perilakunya ya, perilakunya dibandingkan dengan eh, investor domestik. Perilakunya mungkin lebih lebih rasional. Itu bagus juga tuh kalau ada yang mau menulis itu. Apakah perilaku investor asing itu lebih rasional daripada investor domestik? Jadi kalau Anda hanya hitung EBIT kali 1 Mintex, berarti tidak ada reinvestment rate, berarti Anda tidak bisa mengasumsikan ada growth pada perusahaan itu, ada pertumbuhan.
pada perusahaan itu. Karena apa? Karena growth itu nanti rumusannya dari ini nih, dari persen reinvestment rate dikali dengan return on capital. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini kalau nggak pakai hitungan nanti kita mengawang-awang. Mengawang-awang terus, makanya nanti saya langsung, ini slide-nya nggak banyak, tapi langsung ke hitungan aja gitu ya. Nah, sebenarnya apa ini juga nanti saya tambahkan di sesi berikut deh. Sebenarnya apa sih apa namanya ya hubungannya kalau dengan real life gitu. Terus kita menghitung cash flow, kita menghitung value-nya perusahaan itu, terus yang banyak digunakan tuh di mana sih gitu. Yang banyak digunakan nanti value perusahaan itu kalau kita kurangi dengan hutang, market value dari hutang itu adalah market value dari equity. Nah, market value dari equity itu bisa Anda bagi dengan jumlah saham yang beredar, dapatlah harga per lembar saham. Anda bisa bandingkan dengan harga saham di market, di pasar. Kalau harga sahamnya ternyata lebih tinggi, berarti perusahaan itu dinilai under value oleh market gitu. Ini sebetulnya cara-cara yang sama digunakan waktu perusahaan underwriter memberikan masukan gitu ya, melakukan valuasi dan memberikan masukan harga pada saat IPO gitu kan, atau pada saat melakukan merger akuisisi. Berapa sih value dari perusahaan yang mau kita akuisisi gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Nah, Coba. ya silakan. Nggak Iya ada. Pak, dilanjut dulu Pak, paling sambil hitungan Pak. Ya. Kapan kita akan menggunakan FCFF, kapan menggunakan FCFE, kapan menggunakan dividen. Jadi ada satu lagi sebetulnya dividen valuation. Cuman ini dividen valuation ini murni hanya menggunakan dividen gitu ya. Nah, kan agak aneh maksud saya gini. Di Indonesia itu banyak emiten yang 100% keuntungannya itu dibagikan ke dividen gitu. Ada yang 100% gitu, ada yang 60%, 80% gitu. Nah, kalau dia semuanya dibagikan sebagai dividen, apakah kita bisa mengasumsikan ada growth nantinya gitu. Nantinya ada growth. Itu kan yang mengkhawatirkan kan begitu ya. Nah, berarti dia nggak ada reinvestasi baru dong. Semuanya dibagi. Lalu kapan kita gunakan? FCFF ini makanya lazim digunakan karena rasio hutang itu, capital structure-nya itu bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Kita bisa gunakan FCFF. FCFA itu kita gunakan kalau kita mau mengukur value dari equity, tapi rasio hutang atau capital structure-nya itu tidak berubah-ubah. Tetap kita bisa menghitung value dari equity. Kalau dia berubah-ubah, lebih bagus kita pakai FCFF, nanti kita kurangi dengan hutang. Dengan FCFF, kita bagi dengan ini kan nanti kita bagi diskontokan, dapat value dari perusahaan, kita kurangi hutang, itu akan menjadi value dari equity. Kalau dia berubah-ubah. Lalu yang terakhir adalah dividen. Ini murni untuk mengetahui kalau FCFF dan FCFE-nya sulit diketahui. Biasanya ini di perusahaan jasa keuangan. Kenapa jasa keuangan, bank atau asuransi itu karena aset dan liabilities-nya itu berkaitan. Penghasilan dari aset pasti digunakan untuk liabilities. Dan mungkin rasio modalnya dia, capital structure-nya dia sesuai rasio modal dari regulator gitu. Regulator bilang kalau bank itu cukup capital adequacy ratio-nya 8%. Berarti rasio modalnya itu 8% dari total aset. Gitu ya. Walaupun ada regulasi-regulasi baru, regulasi yang awalnya itu 8%. 8%. Berarti kalau itu 92% debt ratio. Sementara debt-nya itu langsung menghasilkan apa namanya? Langsung digunakan untuk kredit gitu ya. Jadi kita nggak bisa gunakan apa namanya free cash flow kalau dia bank gitu ya.
atau perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Jadi waktu ada penelitian juga tolong dipisah gitu. Kalau memang jasa keuangan kita pisah. Ini kelompok jasa keuangan, data kita jasa keuangan, lalu kita gunakan juga apa namanya literatur yang terkait dengan jasa keuangan. Jadi capital structure itu apa bisa digunakan di dalam jasa keuangan? Kalau itu sebetulnya nggak bisa ya. Pernah itu kejadian di Telkom gitu, di Telkom University ya. Em, ada yang buat penelitian, membuat itu tesis gitu kan, membuat tesis capital structure pada bank gitu loh. Itu ya sama pembimbingnya langsung di ini gitu ya, langsung dibilang itu nggak bisa pakai ini teori-teori capital structure di bank, nggak bisa pakai. Tapi saya masih ketemu loh literatur yang bilang capital structure itu ada bisa digunakan di jasa keuangan gitu ya, di bank gitu. Saya nggak, biasanya buku-buku lokal tuh. Sebetulnya kalau kalau kita apa tahu teori keuangan, untuk jasa keuangan itu ada teorinya sendiri gitu. Di luar apa? Di luar 12 building block dari teori keuangan. Itu termasuk teori-teori yang paling akhir. Oke. Nah, ini value of the firm. Ya, value of the firm ada yang bilang enterprise value, ada yang nyebutnya value of the firm, ada yang nyebutnya enterprise value, apalah pokoknya yang jelas itu adalah nilai dari perusahaan. Ya, nilai dari perusahaan itu sebetulnya kita peroleh secara sederhana gitu ya. Kita mendiskonto seluruh cash flow yang ada ya, dengan WACC, weighted average cost of capital, atau dengan cost of capital. Kalau kita lihat di sini adalah FCFF pada saat T dibagi dengan 1 plus WACC pangkat T. Ini kan kita mempresent value kan gitu. Kalau kita lihat lagi T ini sama dengan 8 terbalik ini nih. Berarti waktunya tidak terbatas gitu ya. Infinite, infinite life ya. Infinite life. Lalu berarti kita akan menjumlahkan seluruh cash flow yang kita diskontokan gitu ya. Seluruh cash flow yang kita diskontokan. Lah kalau rumusnya kayak begini, itu kan sebetulnya logiknya memang seperti itu ya. Tapi kan kita nggak bisa ukur tuh. Sampai kapan gitu. Sampai tahun berapa, sampai berapa tahun kita bisa mendapatkan cash flow. Ya, sementara kita punya asumsi kan bahwa perusahaan itu going concern. Ya, going concern. Dan bahwa dia itu memiliki usia yang tidak terbatas. Sehingga value perusahaan harusnya memang merupakan penjumlahan dari cash flow selamanya. Cuma untuk menggambarkan selamanya ini yang kita nggak bisa dapatkan gitu ya. Ini nggak ada remnya nih, nggak ada batasnya nih. 8 terbalik berarti selamanya. Gimana kita mau menghitung selamanya? Nah, untuk itu kita menggunakan, kalau di Damodaran itu disebut dengan terminal value. Ya, terminal value. Itu adalah value yang sudah kita tidak bisa perkirakan lagi. Mungkin kita bisa proyeksikan perusahaan itu misalnya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu ya, akan tumbuh sekian. Tapi sesudah 3 tahun atau 5 tahun atau 8 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu dia akan tumbuh berapa. Mungkin kita cuma bisa berasumsi, gitu ya. Kita cuma bisa berasumsi bahwa sesudah 8 tahun itu akan pertumbuhannya akan stabil. Ya, jadi akan ada asumsi bahwa itu memasuki periode stable growth. Ya, jadi 8 tahun misalnya tadi contohnya ini kita jumlahkan. Oh sorry, ini mestinya nggak ada 8-nya lagi nih. Ya, ini satu.
Ini nggak ada 8-nya lagi harus. Oh, satunya udah ada. Ini nggak usah. Nah, ini kan kita jumlahkan cash flow dari selama periode yang bisa kita ketahui ditambah dengan periode yang tidak bisa kita ketahui atau kita sebut saja sebagai stable growth. Nah, ini yang kita maksud dengan terminal value. Terminal value ini sifatnya bagaimana? Terminal value ini sifatnya sudah perpetuity. Dia akan menghasilkan cash flow selamanya. Seperti tadi, kalau saya punya deposito tanpa jangka waktu dengan bunga 1 juta, suku bunga 10%, berarti value di deposito saya itu 10 juta gitu ya. Bunga 1 juta, ininya bunga rate-nya 10%, berarti nilai 10 juta. Itulah yang perpetuity gitu ya. Jadi terminal value merupakan representasi dari value suatu bisnis yang dia diharapkan untuk dijual pada akhir periode yang telah tertentu. Ini continuing value. Jadi ini akan mengukur berapa nilai perusahaan pada saat memasuki periode stabil. Gitu ya. Periode stabil. Sementara ini yang sebelah sini itu merepresentasikan cash flow selama periode yang bisa kita ukur. Jadi value dari perusahaan itu ya ini, dua. Ini ditambah terminal. Terminal value-nya sendiri itu adalah FCFF terakhir pada saat N. Ya kalau kita periodenya ini tadi sampai dengan N gitu ya, kita bisa ukur di sini 8 tahun, di sini nanti 8 gitu ya, N-nya 8. Dibagi WACC N tambah 1 dikurang G. Pada saat N ditambah 1 dikurang growth. Inilah terminal value. Nanti terminal value ini kita tempatkan di sini, lalu kita diskontokan. Kita diskontokan juga terminal value ini. Kita diskontokan juga. Lalu di sini ada yang membedakan WACC pada saat high growth dan WACC pada saat stable growth. Gitu ya. Boleh aja. Kalau sama, ya sudah, ini sama. Ada asumsi juga sama. Ya silakan aja memang realitanya nanti seperti apa gitu ya. Kalau memang sama ya nggak apa-apa, ini sama. Cuman ini notasi ini harus dimasukkan karena mungkin berbeda, ada yang berbeda gitu ya, pada saat high growth maupun stable growth. Nah, growth-nya ini sendiri dapat dari mana sih? Sebetulnya growth ini kita dapatkan dari growth rate, ya, sama sorry, reinvestment rate yang tadi ini, reinvestment rate ini bagian dari laba dari EBIT dari satu mintax dikali apa namanya dibagi dengan EBIT kali satu mintax ini reinvestment rate. K, growth rate itu sama dengan K, sama dengan reinvestment rate dikali dengan return on capital. Return on capital ini adalah sama sebetulnya juga, itu berkaitan sama ini. Ini return on capital. Return on capital itu adalah EBIT dikali satu mintax dibagi nilai buku dari equity tahun sebelumnya ditambah nilai buku ya, bukan market value ya, tapi book value. Jadi value yang tercatat di neraca tahun sebelumnya dengan book value of debt dari tahun sebelumnya. Ini tadi K, reinvestment rate adalah total reinvestment. Ya. Total reinvestment itu apa? Tadi ini sama dengan capital expenditure kurang depresiasi ditambah delta non cash net working capital. Ya. K ini sama dengan total reinvestment dikali EBIT dibagi EBIT kali satu mintax. Ini reinvestment rate gitu ya. Kalau reinvestment rate total reinvestment kita gantikan dengan persamaan ini, maka reinvestment rate sama dengan capex dikurang depresiasi dikurang non cash delta non cash working capital dibagi EBIT kali satu mintax. Kalau kita balik ini ke depan berarti total reinvestment sama dengan K dikali EBIT kali satu mintax. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau lihat rumus ya pusing ya. Tapi kita mesti apa namanya mesti latihan. Ada pertanyaan? Kok, Pak, lanjut. Oke. Nah, ini value of the firm. Ya, ini saya ambil lagi sebetulnya dari Glenn supaya teman-teman nggak rancu gitu. Sebetulnya sama-sama aja, gitu kan. Kalau ini kan high growth, ini stable growth, ini istilah terminal value, ini istilahnya si Damodaran. Value of the firm ini adalah bahwa mendiskontokan free cash flow dengan FCFF dengan cost of capital. Juga perlu ditambahkan value dari aset non operasional. Itu waktu kita menghitung value of the firm, apakah itu corporate value atau enterprise value gitu ya istilahnya. Kalau kalau Rappaport ada di buku Glenn ini menyebutnya corporate value. Ini adalah sama dengan penjumlahan dari present value dari operating cash flow, gitu, FCFF, selama planning horizon. Atau di Damodaran disebut selama high growth period. Selama periode yang bisa kita perkirakan. Ya, ditambah tadi diskonto dari free cash flow selama stable growth. Ya, yang perpetuity tadi. Ditambah current value dari marketable securities ataupun uang kas ataupun hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan operasional perusahaan seperti obligasi pemerintah. Ini kita tambahkan. Inilah menjadi corporate value atau firm value, value of the firm. Jadi jangan lupa sesudah kita menghitung dengan rumus ini, kita cek dulu ada nggak aset-aset non operasional seperti surat berharga dan lain-lain. Ini kita tambahkan lagi. Ini kan dua hal ini sudah tercantum di slide sebelumnya ya. Ini tinggal kita tambahkan lagi. Ini jadilah value of the firm. Nah, hasil diskonto 2 ini sebetulnya ditambah ini, value of the firm ini, kalau kita diskontokan, kalau kita kurangi dengan hutang, gitu ya, kita kurangi dengan hutang, total discounted free cash flow from operation, kita kurangi dengan hutang, itu sama dengan shareholder value dari operation. Inilah sebetulnya value dari pemegang saham. Jadi waktu kita melakukan valuasi itu bukan murni angka-angka tercantum, tapi tetap harus ada judgement. Ya, nanti detailnya mungkin saya tambahkan di sesi berikutnya. Batasan-batasan yang harus diketahui kalau dalam real life kita harus melakukan valuasi. Tetap harus ada judgement. Tetap harus ada pemisahan. Apakah misalnya gini, misalnya kita mengeluarkan investasi besar di R&D, di riset dan pengembangan, gitu ya. Itu harus diamortisir, gitu harus diamortisir dan bisa jadi akumulasinya itu ditambahkan di cash flow untuk tahun itu, gitu. Nah ini kalau kita kurangi tadi hasil diskontonya, kita kurangi dengan hutang, nominal hutangnya berapa, lalu ini akan menjadi uh, shareholder value dari operation. Yang paling enak tuh sebetulnya hutang. Hutang itu hampir selalu mirip nilai nilai marketnya sama dengan nilai buku yang tercantum di neraca. Sama dengan nilai buku. Oke. Ini contoh ya, contoh. Misalnya, ini adalah Sanofi, perusahaan farmasetikal di tahun 2005 sampai dengan 2010. Gitu ya. Sebenarnya ini angka realnya, kita anggap aja ini angka projection dia gitu ya, 2006 sampai 2010. Jadi dia mau menghitung value dari perusahaannya. Dia mau menghitung value dari perusahaan dengan angka 2005 ini sebagai base figure. Base figure. uh,
Ini yang terjadi di tahun 2005, base figure-nya adalah EBIT-nya sekian, tax rate-nya ini berubah-ubah gitu ya. Selama proyeksi berjalan, ini depresiasi proyeksinya sampai dengan tahun 2010. Jadi dia akan memproyeksikan 5 tahun ke depan itu sebagai high growth. Jadi ada 2 fase. Nanti ke 2011 ke atas dia akan bilang ini stable growth. Jadi pertumbuhannya itu akan stabil. Dia udah nggak bisa lagi proyeksikan dengan growth rate-nya itu 3%. Sementara ini kalau teman-teman bagi misalnya EBIT-nya aja kalau kita bagi ini berfluktuasi nih persentasenya. Gitu ya, ada yang 20%, ada 10% gitu. Tapi dia hanya berani memproyeksikan selama 5 tahun ke depan, lalu sesudah itu dia akan proyeksikan tumbuhnya itu hanya 3%. Ini cost of capital-nya gitu ya, tetap sama selama stable growth maupun selama high growth period maupun nanti stable growth period 8,92. Lalu dia mau hitung sebetulnya firm value-nya berapa, market value dari equity-nya berapa gitu. Dan ini disebut nih total hutang dia ada 11.175. Dan lalu pertanyaan kalau saat ini perusahaan itu harga sahamnya, market cap-nya itu berarti ini adalah nilai harga saham di market dikali jumlah lembar saham itu sebesar 103 miliar euro. Ya. Dengan berdasarkan perhitungan cash flow ini, apakah perusahaan ini overvalue atau undervalue? Ini berkaitan dengan penggunaan di uh, market gitu ya. Kita bandingkan dengan harga di market. Jawabnya sederhana aja sebetulnya begini ya. Jadi EBIT ini kalau udah ada tax rate-nya kita dapat EBIT kali 1 min tax ditambah depresiasi dan amortisasi dikurang capex gitu. Dikurang delta dari modal kerja. Itu kita untuk mendapatkan FCFF gitu ya. Jadi hmm, current asset dikurang dengan current liabilities ini akan dapat net working capital ya. Dalam hal ini proyeksinya itu dia mengurangi dengan uang kas. Uang kas itu dia anggap sembuhkan sebagai bagian dari modal kerja gitu. Nah ini kita bagi dengan WACC gitu ya dan dapatlah sorry ini angka ini akan mendapatkan FCFF-nya lalu kita bagi dengan WACC-nya ya WACC ini kalau 1 dibagi WACC akan menjadi ini diskon factor maka ini adalah cash flow sesudah didiskonto ya didiskonto. Oke saya ini nanti kita akan dapat terminal value saya pakai Excel-nya aja sebentar. Betulnya oke. Oke, ini Excel-nya ya. Bagaimana kita mendapatkan free cash flow? Ini pertama EBIT kali 1 min tax dulu kita dapatkan ya dari EBIT dikali 1 dikurang tax-nya, tax rate. Jadi EBIT-nya adalah 4.015 di tahun 2005. Lalu ada angka depresiasi dan angka capex. Lalu current asset dikurang current liabilities ini akan menjadi net working capital.
ya, total modal kerja. Nah ini eh, deltanya yang kita gunakan. Nah delta yang tahun 2005 ini sebetulnya dari soalnya sendiri karena tidak ada apa namanya tidak ada data tahun sebelumnya. Jadi ini hutang dan hutang ini belum kita masukkan, nanti hutang ini kita masukkan. Jadi free cash flow itu adalah EBIT kali 1 mintex ditambah depresiasi dan amortisasi dikurangi dengan capex lalu dikurangi dengan delta dari net working capital, deltanya. Nah, ini deltanya ini sebetulnya kita bisa lihat di tahun 2006. Deltanya ini kita dapat delta net working capital itu kita dapat dari net working capital tahun 2006 kita kurangi dengan net working capital tahun 2005. Jadi free cash flow untuk tahun 2006 ini seperti ini. Terus kita kita hitung sampai dengan tahun 2010 gitu ya, yang periode yang high growth, periode yang bisa kita proyeksikan. Lalu kita karena WACC-nya sama, ini diskon faktornya akan menjadi sama, cukup ini. Karena ini tahun pertama kita pangkatkan dengan 1, tahun kedua kita pangkatkan dengan 2 gitu ya. Ini tahun nolnya 2005, tahun ketiganya pangkat 3, tahun keempat pangkat 4, tahun kelima pangkat 5. Maka ini adalah discounted free cash flow. So, kita sebut aja ini present value ya, present value dari FCFF. Ini present value-nya. Ya, ini kita kalikan saja dengan diskonto. FCFM-nya kita kali dengan diskonto. Nah, sekarang kita mau mencari terminal value. Terminal value, kalau kita ingat rumus yang tadi, gitu ya. Sorry. Terminal value. FCFF dibagi WACC dikurang G. Ya, dikurang growth rate. FCFF yang terakhir, ya 5975, ini kan yang terakhir nih. Pada saat ke N-nya itu berapa? Periodenya berapa? 5 tahun ya. Pada tahun kelima. FCFF pada saat terakhir, tahun 2010, kita bagi dengan WACC dikurang growth rate. Growth rate untuk stable periodnya berapa? Tadi mereka sudah sebutkan itu 3%. Jadi mereka proyeksikan pertumbuhan selanjutnya, mereka hanya berani proyeksikan sebesar 3%. Ya, ini akan menjadi terminal value. Terminal value kapan? Terminal value pada saat akhir tahun ke 2010. Gitu ya, pada akhir tahun ke-5. Pada akhir tahun ke-5. Maka terminal value ini pun kita diskontokan kembali ke tahun 2005 gitu ya, dengan mengalihkan dengan diskon faktornya ini. Akan diperoleh nilainya adalah 71.714. Nah, firm value-nya berapa? Ini semuanya kita jumlahkan. Terminal value yang sudah didiskonto ditambah cash flow yang sudah bisa kita hitung sebelumnya. Ada 4 tahun sebelumnya. Gitu ya. Ini totalnya adalah menjadi 101.853. Nah, ini udah dapat nih sebetulnya firm value-nya. Cuma kita harus ingat bahwa dia kalau kita mau mengukur value dari equity juga gitu kan di case-nya ya. Berarti hutangnya kita kurangi nih. Dia punya hutang 11.175 yang tadi di sini. Dia punya hutang 11.175, dia punya uang kas 1.249, maka dikurangi total hutang ditambah uang kas. Uang kas ini dianggap tidak ada di operasional. Maka market value dari equity-nya adalah 91.927. Inilah uh, enterprise value-nya 101.853
market value dari equity-nya 91.927 gitu ya. Jadi nilai pasar dari equity dia. Nah, kalau tadi disebut bahwa market cap-nya ternyata nilai harga saham dia dikali jumlah saham beredar dia itu nilainya di pasar 103.656. Kalau sebetulnya market value dari equity-nya menurut perhitungan kita hanya 91.000, sementara di pasar harganya 103.000, sebetulnya perusahaan ini kita bisa bilang sebagai uh, over value. Jadi apa namanya, kebesaran gitu nilainya di market gitu ya. Karena ternyata nilai equity-nya hanya 91.927. Sementara market cap-nya itu 103.656. Jadi terlalu besar. Ada pertanyaan sampai sini. Inilah value dari perusahaan itu. Inilah value dari Sanofi Aventis. Ya, bisa kita bilang inilah total dari equity, market value dari equity tambah market value dari hutang dia. Inilah nilai perusahaan dia. Ternyata dibandingkan dengan market harganya over value tuh. Ya, agak kemahalan di market. Kalau kalau plus cashnya itu memang muncul di soalnya, Pak. Plus cash-nya, plus cash-nya biasanya disebutkan di soal. Gini, kalau misalnya gini ya, yang jelas, yang sering kita gunakan itu adalah marketable securities. Surat-surat berharga. Biasanya surat berharga itu kan nggak berkaitan dengan operasional kan. Biasanya surat berharga itu sifatnya adalah pendapatan non-operasional. Jadi dia tidak termasuk dalam cash flow perusahaan. Itu adalah kalau di neraca di laba rugi itu adalah dapat masuk dalam kelompok pendapatan non operasional gitu ya. Cuma kalau memang case-nya ini dianggap ya memang di soal ini dianggap sebagai eh, apa namanya eh, hal yang bukan operasional. Di sini case-nya dikeluarkan di modal kerja gitu ya. Dikeluarkan di modal kerja tapi nanti ditambahkan lagi di apa namanya waktu kita menghitung value dari perusahaan. Gitu. Jadi memang dari soalnya biasanya disebutkan gitu ya. Ini karena banyak berkaitan dengan kebijakan sih sebetulnya waktu kita menilai value dari perusahaan itu. Apakah cash itu akan kita masukkan. Tapi yang sering terjadi itu adalah surat berharga. Jadi kadang-kadang kan gini, perusahaan itu punya dana idle tuh, ada cash idle, nanti dia tempatkan dulu supaya nggak idle, dia taruh di surat berharga, gitu ya. Sebetulnya itu kan kalaupun menghasilkan pendapatan, itu adalah pendapatan non operasional, gitu Mas. Ya, Pak. Pak, maaf kalau growth rate itu 3% tuh dari mana ya, Pak? Nah, growth, untungnya kan ini soal contoh nih, saya cari yang sederhana nih, ya. 3% ada di soal gitu kan. Growth rate dia bilang 3%. Aventis ini bilang saya oke growth rate-nya 3%. Dia udah memperhitungkan oh nanti saya sesudah tahun kelima ini sesudah tahun 2010 saya cuma berani mengasumsikan 3%. Tapi sebetulnya growth rate itu kan balik lagi ya, balik lagi growth rate itu ada di sini. Kita kalau mau menghitung sendiri growth rate itu sama dengan reinvestment rate dikali return on capital. Apa sih rumusnya ini? Jadi growth rate itu ya kalau kita kalikan K dengan R gitu ya. Ini kan total reinvestment dibagi EBIT kali 1 mintax dikali return on capital dikali EBIT kali 1 mintax dibagi book value of equity tahun sebelumnya. Book value of debt tahun sebelumnya. Ini kan sama dengan kalau bisa kita coret nih EBIT kali 1 mintaxnya. Growth rate itu kan sama dengan total reinvestment ya dibagi dengan book value dari equity dan debt.
Jadi kita bisa bilang growth kalau perusahaan itu menginvestasikan kembali dananya ke dalam perusahaan gitu ya. Akan kita bisa ada growth. Berapa rate-nya? Rate-nya kita bagi dengan book value dari equity. Jadi si capex ini dikurang depresiasi ditambah non cash net working capital kita bagi dengan book value of equity dan book value of debt tahun sebelumnya. Itulah growth rate. Itu Mbak Fitri. Tadi di Oke, soal Pak. sederhana Di kita soal hitung kebetulan sudah diketahui ya, Pak, berarti dan ya. diketahui disebut dia 3% gitu ya, 3%. Sebetulnya kita bisa menghitung tuh growth rate-nya berapa sih? Growth rate-nya kita bisa hitung dari sini. Dari total reinvestment kita bagi dengan book value equity dan book value dari hutang. Itulah growth. Make sense nggak? Make sense nggak? Maksud saya gini, kalau kita punya perusahaan, terus semuanya apa namanya keuntungan kita investasikan ke capex, lalu dikurang depresiasi kan tahun itu misalnya nggak depresiasi kan berarti dia menyusut gitu. Lalu kita tambahkan juga ke working capital gitu ya. Berarti kan kita ada menambah dari keuntungan kita itu kita tambahkan ke sana gitu kan. Berarti kan dia akan tumbuh dari um, apa namanya ekuitas dan hutang yang kita tanamkan sebelumnya gitu. Dari nominalnya aja itu udah jadi growth rate. Itulah tingkat pertumbuhan saya tuh. Makanya tadi di depan ada statement, kalau Anda cuma menghitung cash flow menggunakan EBIT kali satu mintex, nggak menggunakan total reinvestment, maka Anda tidak bisa mengasumsikan ada growth. Berarti semuanya itu dibagikan sebagai dividen, gitu kan? Cash flow itu kan nanti terbagi dua tuh, ada yang balik ke return earning, ya kasarnya laba lah ya. Ada yang balik ke return earning, ada yang balik ke dividen. Nah, growth rate itu berapa persen sih sebetulnya yang balik ke laba ditahan? Yang kembali ke perusahaan, sorry, bukan ke laba ditahan. Yang kembali ke perusahaan. Ini kan berarti diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan nih. EBIT kali satu mintex ini. Cash flow-nya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Itulah dia growth rate. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini nih, total reinvestment. Oke, baik, Pak. Oke. Nah, ini ada eh, contoh lagi. Yang tadi tuh masih, silakan yang mau tanya. Kalau masih ada yang bingung, karena memang harus, ini sih mesti latihan ya. Nanti saya kasih latihan. Agak panjang. Sesuai janji minggu lalu. Ini contoh yang ada di buku Glenn. Ya. Ini nanti bahasanya beda lagi. Ya, dia bilang required rate of return gitu ya. Ini kan sama dengan cost of capital gitu. Required rate of return-nya 12% Gold PLC ini, lalu labanya gitu ya, laba berarti laba ini nggak jelas nih dia sebut apakah laba bersih gitu ya. Tapi perkiraan profitnya begini. Dari tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-7. Tahun ke-8 ini udah masuk apa namanya periode stabil berarti. Berarti ini yang kita kalikan nanti dengan growth rate. Lalu ditambahkan dengan depresiasi. Ini depresiasi angkanya. Gitu ya. Lalu dikurangi dengan capex. Kan sama tuh. Ya kan? Reinvestment rate kan tadi itu. Ditambah depresiasi, dikurang capex, lalu ditambahkan dengan delta dari working capital. Working capitalnya ini dia pisah-pisah. Di sini ada cash nih. Di bukunya Glenn nih. Contohnya gitu ya. Ini inventory-nya tahun pertama misalnya bertambah 50 gitu ya. Hutangnya debtors dia bilang debitur, piutang berarti. Piutang dia berarti ada minus 20, kreditur hutangnya plus 10, cash-nya minus 10. Ini kan sebetulnya dia langsung menghitung deltanya tadi itu. Bukan posisi dikurang posisi.
Tapi deltanya satu-satu dia itu. Current asset sama current liabilities gitu ya. Utang lancar sama aktiva lancar sama utang lancar. Lalu untuk karena ini kita menggunakan EBIT ya, EBIT gitu kan. EBIT kali 1 min tax, interestnya ditambah lagi sama dia. Supaya jangan bingung nih. Di buku Glenn ada juga. Interestnya ditambah lagi. Ini kan laba nih, berarti laba bersih nih. Laba sesudah pajak, sebelum pajak ya. Karena pajaknya belum dikurang. Tapi sesudah bunga, ini berarti profit before tax. Gitu ya. Kita tambahkan lagi interest nih, beban bunga yang sudah dia bayar. Untuk apa? Untuk mendapatkan EBIT. Earning before interest. Lalu dipotong lagi sama tax. Inilah yang jadi cash flow menurut bukunya Glenn, gitu ya, FCFF. Cash flow ini didiskontokan tahun pertama karena cost of capital atau required return-nya ini 12%, ini kita bagi dengan 1,12 seluruhnya. Pangkat 1 kalau tahun pertama, pangkat 2 tahun kedua gitu ya. Sampai dengan tahun ke-7. Tahun ke-8 dia udah menghitung terminal value. Dia bagi aja dengan required return. Cash flow-nya berapa, dia bagi dengan required return. Lalu tahun ke-8 ini juga dikalikan dengan kita diskontokan lagi. Nah, di sini Glenn ini nggak mencontohkan adanya growth rate. Betul? Nggak ada kan? Karena ini tetap 0,12. Tadi kan terminal value itu adalah cash flow tahun ke N dibagi dengan WACC min G, min growth rate. Ini nggak ada growth rate. Berarti growth-nya dianggap 0. Gitu ya. Nah, angka ini nanti kita diskontokan. Inilah firm value versi sederhana tadi ya dari buku Glenn. Ini kita total semuanya. Saya lupa di halaman berapa nih kalau nggak salah di chapter 8. Di chapter 8. Tapi di materi ini saya selalu sebut gitu ya. Ini saya pakai referensi Glenn chapter 8, Damodaran 10 sampai 15. Jadi saya udah mulai lebih banyak menggunakan Damodaran. Kenapa? Karena Damodaran itu lebih detail gitu. Lebih detail menjelaskan. Jadi tujuan akhirnya apa sebetulnya kita mencari value? Karena gini, balik lagi kan kita mau namanya restrukturisasi itu tujuan akhirnya adalah kan mendapatkan meningkatkan value. Ya kan bahwa tujuan perusahaan itu kan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Berarti kan harusnya equity value-nya itu yang naik gitu. Yang berarti kan firm value-nya naik dulu gitu. Kenapa kita harus mengukur? Kita harus tahu dulu firm value-nya berapa. Gitu. Kalau kita mau memperbaiki eh, apa namanya dari sisi keuangan. Kalau kita mau restrukturisasi dari sisi keuangan, kita bisa satu fokus ke sini dulu. Sementara kalau dari sisi aset juga kita bisa fokus, nanti saya tambahkan, tapi dari sisi aset itu kan udah lebih ke kebijakan perusahaan. Nanti ada benefit-benefit tertentu tuh kalau dari sisi aset. Ya nanti hal-hal tambahan saya sampaikan nanti di sesi depan deh. Jadi di situ ada manfaat-manfaat dari aset yang bisa meningkatkan aset. Ada aset-aset yang idle mungkin bisa dilepas. Ya, kalau kita mau meningkatkan firm value, berarti kan nanti kalau aset idle itu kalau kita lepas bisa jadi meningkatkan, kalau kita gunakan di perusahaan bisa meningkatkan cash flow. Lalu ada manfaat dari misalnya merek, ya, misalnya merek. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin kalau lihat di supermarket tuh ada Big Cola dan ada Coca-Cola, harga jualnya beda jauh. Ya, itu dia punya brand. Jadi ada manfaat dari brand, ada manfaat dari monopoli, misalnya menguasai HPH gitu ya. Itu bisa menjadi value bagi perusahaan. Kenapa dia bisa menjadi value? Sederhananya gini, contoh misalnya kayak apa namanya, kayak tadi Coca-Cola. Saya nggak tahu asal apa, cuman saya suka lihat tuh harganya memang beda jauh gitu antara Coca-Cola sama Big Cola. Coca-Cola dia bisa mencas lebih mahal karena brand.
Brand sendiri bisa di-value-kan juga, berapa sih brand value-nya? Brand value-nya berapa itu kan bisa kita hitung tuh. Misalnya tadi Coca-Cola sebetulnya ongkos operasinya mungkin sama 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 apa namanya sama Bicola, tapi ada brand value di situ. Kenapa dia bisa mencas lebih mahal itu karena brand value. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kita sampai jam berapa sih? Jam 9 ya. Nah, ini. Nah, ini agak panjang. Ini agak seru. Tolong dibahas. Tolong dikerjakan. Ini mau saya masukkan tugas. Jadi saya bilang tugas, tapi nggak usah dinilai lah ya. Maksud saya gini. Apa mau saya masukkan tugas untuk dinilai? Ini kalau mau dikerjakan berkelompok boleh. Bagi aja 6 orang. 3-3 gitu. Ini agak panjang. Ini Disney ceritanya. Disney. Disney ini punya 4 bisnis unit. Ya, ini ketutup lagi nih. Gimana ngilangin ininya? Nah, ya Disney ini punya 4 bisnis unit. Ada media, ada parks dan resort, ada studio entertainment dan consumer product. Nah, sekarang Disney ini mau mengukur firm value-nya dia. Ya, eh, ini gambaran kondisi keuangan dia tahun 2003, gitu ya. Dan ini data keuangan dia tahun 2002. Tuh ada book value of equity, ada book value of debt. Ya, jadi book value of equity dan book value of debt ini eh, tahu dong kalau tadi digunakan untuk apa gitu ya. Sebetulnya untuk menghitung return on capital, untuk menghitung apa nanti, untuk menghitung growth rate gitu ya. Beta eh, saya udah contohkan kemarin ada beta unlevered sama beta levered ya. Tidak punya hutang berarti kita bisa hitung sebetulnya beta leverednya berapa. Ini ada debt to equity ratio ini. Ini beta leverednya udah dikasih malah tuh 1,2. Ini yang beta yang kita gunakan berarti. Cost of equity-nya udah dikasih juga nih 10%. Cost of debt-nya 5,25. Tax rate-nya 37,3. Cost of debt sesudah pajak berarti ya. Berarti ini udah KD nih. KD-nya itu 3,29. Ini dikurang pajak. Risk premium, return market dikurang risk free. 4,82. Risk free-nya 4. Berarti return market-nya berapa? Tapi ini kan berarti kita akan gunakan untuk apa? Untuk hitung cost of equity gitu ya. Ini udah ada malah cost of equity. Ini market value dari equity, ada market value dari hutang. Ini EBIT-nya tuh. Udah agak jelas kan? EBIT kalau kita kali dengan 1 mintex gitu ya dapat EBIT kali 1 mintex. Gitu ya. Nanti ini capex-nya ini depresiasi. Berarti EBIT kali 1 mintex dikurang capex ditambah depresiasi ditambah delta dari non cash net working capital gitu ya. Itu kita akan mendapatkan free cash flow to firm CFF. Oke. Lalu di sini ada cash dan marketable securities. Ini nanti harus ditambahkan berarti. Cash termasuk cash gitu ya. Ditambahkan waktu kita menghitung firm value-nya. Ada non-operating asset berarti harus kita tambahkan juga. Waktu kita sudah mendiskontokan antara stable growth sama high growth period gitu ya. Udah dapat terminal value, udah dapat apa namanya diskonto dari cash flow selama stable growth selama high growth period, berarti kita hitung ininya. Nanti kita tambahkan cash dan marketable securities dikurang non operating asset. Ini, nah asumsi-asumsinya dia menggunakan tiga asumsi ya sejak tahun 2003. Disney mengasumsikan bahwa expected return on capital-nya itu 12%. Ya. Jadi selama fase 2004 sampai 2008 gitu ya, ini jangka waktu 5 tahun ke depan, asumsi dia tax rate-nya 37,3,
return on capitalnya 12%. Nanti 2009 ke 2013 return on capitalnya menurun secara linear menjadi 10. Sementara pada tahun 2013 ke atas, dia akan mengasumsikan return on capitalnya hanya stabil 10%. Kalau turun secara linear, berarti teman-teman harus 12 dikurang 10% kita bagi dengan 5. 5 tahun kan? Setiap tahun turun 2%, 2%, 12 dikurang 10, itu 2% kita bagi 5. Ya, ini 0,4%, 0,4% kita kurangi sampai dia nanti di 2013 angkanya jadi 10. Reinvestment rate sama dengan tahun 2003, yaitu 53,16. Tapi nanti akan turun jadi 40% pada saat tahun 2013 ke atas. 5 tahunnya gimana? 5 tahunnya turun 40% secara linear. Jadi 53,16 dikurang 40 kita bagi dengan 5. Lalu kita kurangi dari 53,16 gitu ya. Ini growth rate. Growth rate dia sekarang itu 6,38. Didapat dari 12% return on capital dikali dengan reinvestment rate. Reinvestment rate-nya itu 53,16%. Berarti 53,16% dari cash flow dia ditanamkan lagi ke perusahaan. Ini jadi growth rate. Growth rate-nya asumsinya gimana? Turun nanti di stable growth itu akan menjadi 4%. Debt to capital ratio atau D dibagi D plus E-nya meningkat linear menjadi 30%. Betanya saat ini 2004 sampai 2009 ini 1,245, cost of debt-nya 525, cost of equity 10, cost of capital 859. Betanya secara linear akan turun menjadi 1. Jadi pada saat stable growth sesudah 2013 betanya jadi 1. Ini berarti kita kurangi juga. Cost of debt tetap 525, cost of equity turun menjadi 882, cost of capital 7,16. Ini udah dihitungin. Ini juga cost of capital akan menjadi 7,16. Jadi Anda harus hitung buat tabel gitu ya, buat tabel 2003 tadi dari startnya sampai ke atas 2013. Baru bisa kita hitung cash flow-nya berapa, diskonto pada saat high growth, cash flow-nya, terminal value-nya berapa, lalu itu akan dapat firm value, lalu kita tambahkan tadi di dua hal ini ya, cash marketable securities sama non-operating asset. Ini step-stepnya yang caranya yang saya sampaikan gitu ya. Hitung dulu cost of capital tahun 2003. Kayaknya udah ada tadi. Hitung dulu free cash flow tahun 2003. Hitung reinvestment rate tahun 2003. Hitung return on capital. Ini step-stepnya nih untuk dapat ya. Hitung growth rate, hitung expected growth rate, dan buat isi tabel di bawah ini. Ini untuk mendapatkan present value dari free cash flow. Nanti baru sesudah ini kita bisa dapatkan ini tahunnya dari 2003 sampai 2013. Ya, baru kita bisa menghitung terminal value, baru kita bisa menghitung value of the firm. Saya kira itu tuh. Bisa ya? Excel yang tadi, yang apa tadi, yang perusahaan farmasi tadi nanti saya akan kasih. Yang ini coba dihitung, dicoba-coba. Maksud saya buat latihan. Buat latihan. Mau saya buat tugas boleh, silakan buat tugas aja, buat kelompok juga boleh, atau mau masing-masing boleh, tapi dikerjakan. Jangan sampai nanti minggu depan ditanya, wah belum. Saya nggak usah masukkan nilai lah, tapi ini karena buat latihan. Minggu depan kita latihan, saya kasih, sama minggu depan saya kasih beberapa notes terkait penggunaan-penggunaan itu ya. Penggunaan-penggunaan apa namanya, variabel-variabel tadi. Sama kita menghitung ini, kalau masih ada waktu kita menghitung apa namanya, Altman Z-score, kemungkinan perusahaan itu bangkrut, itu sederhana sekali. Jadi UTS kita sampai situ, karena sesi depannya lagi kan udah sesi 7 tuh, udah latihan. Gimana, ada pertanyaan?
Kalau nggak dicoba, nanti bingung, nggak ketemu gitu. Makanya saya bilang ini jadi tugas. Oke ya, tugas yang tidak dinilai. Tugas yang dipresentasikan deh, gitu ya. Presentasi aja 2 kelompok. Ini ya, saya kasih notes gitu ya. Presentasi aja 2 kelompok. Kita pengen diskusi gitu kan. Ini presentasikan di 2 kelompok. 2 kelompok. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Mesti dicoba. Kalau nggak coba nanti nggak bisa-bisa. Baik, Pak. Dicoba dulu, Pak. Oke, dibuat 2 kelompok aja, salah nggak apa-apa, nggak ada nilainya, tapi itu jadi tugas ya buat bahan diskusi. Saya nggak mau nanti minggu depan, wah belum dikerjakan gitu. Pak, izin nanya kalau untuk presentasinya di minggu depan atau di kelas sesi berapa? 7? Atau di minggu Oh depan? iya, minggu depan recording ya. Iya, Sesi Pak. 7 aja. Sesi 7 aja. Oke, baik, Pak. Sesi 7 aja. Nggak apa-apa. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Saya rasa agak panjang tuh. Ininya nanti bingung. Eh, Nanti saya share ininya, apa namanya, materi yang diperbaikin sama Excel tadi ya, yang perusahaan farmasi ya. Tabel ini juga boleh saya share lah, tabelnya Disney itu, Boleh. tabel kosong. Ya nanti silakan diisi sendiri. Kira-kira harus dicoba. Kalau nggak coba-coba nanti nggak tahu tuh ininya, jalannya. Dibagi aja 2 kelompok. Saya tunggu di minggu depan, di sesi 7 ya. Sesi 7 ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat pagi. Bagi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dok. Pak.